Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa diperkenankan untuk senantiasa bermuajah bertemu ini di majelis ilmu ini yang insyaallah bermanfaat. Kami ucapkan kepada Allah menampikan siang-siangku suara amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita selama 30 hari di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran kita, sholat malam kita, sedekah kita, dan semua amal-amal soleh kita lakukan selama Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal soleh itu berlanjut di luar Ramadan dan kita istiqomah di dalam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali di kajian malam Ahad, dan seperti biasa kita awali dengan kajian fikih dari kitab Sahih Sunnah, dan kita sudah menyelesaikan banyak bab, dan terakhir yang kita selesaikan adalah atau yang kita bahas adalah tentang sholat jamaah, yaitu tentang udzur khusus bagi atau udzur khusus yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Dan terakhir kita membahas yang ke-10, yaitu aqlul basal was-saumi wal qurrat wa nahwiha idza baqiya rihuha, yaitu sesuatu yang membolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid, yaitu setelah kita memakan makanan yang berbau menyengat. Dicontohkan di sini seperti bawang merah, bawang putih, dan makanan-makanan lain atau hal-hal lain yang kita konsumsi yang aromanya itu masih tersisa ketika kita sholat, ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian di sini ada satu peringatan atau ada satu judul disebutkan qala hal yu'dzarul urusu fi adamil khuruji lil jama'ati li zafafiha. Apakah bagi pengantin baru, apakah ada udzur bagi pengantin baru untuk tidak sholat di masjid? Nah, disebutkan di sini qala yara fuqaha asy-Syafi'iyah wal Hanabilah anna zifafaz zaujah ila zaujiha udhrun yubihu lahul maqam indaha. Beberapa ulama, ini beberapa sangkaan ya, bahwasanya Syafi'iyah, Hanabilah itu membolehkan bagi pengantin baru untuk untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ini beberapa sangkaan. Nanti ada sanggahannya gitu, ada sanggahannya dari penulis kitab ini. Nah, menurut sangkaan ini bahwasanya orang yang baru menikah, jika menikahi perawan itu 7 hari di dalam rumahnya, dan jika menikahi janda itu 3 hari. Nah, kemudian sangkaan ini pendapat ini disanggah. Qala qultu hadza ghalatun. Ini sebuah kesalahan. Bilih aya anu di dia berprasangka seperti ini, tenanawan cendak karah kawin gitu. Nah, ini golat, ini salah, sebuah keliruan. Walladzi nasu alaihi Syafi'i, ya, adapun yang dinaskan oleh Syafi'i ya, karahatuhu, yaitu makruh ya. Wa man sya'u hadzal ghalat huwa adamul fahmi li hadits Anas alal wajhi sahih. Ya, kenapa kok bisa timbul pendapat seperti ini? Ya,
itu ada kesalahpahaman dalam memahami hadis dari Anas bin Malik yang bunyinya kata Rasulullah SAW, minas sunnati idza tazawwajar rajulu al-bikra 'ala sayyibi aqama indaha sab'an summa qasama. Jadi ada satu hadis dari Nabi SAW, kata Rasul, merupakan, kata Anas ya, merupakan termasuk sunnah, merupakan sunnah. Apabila seorang laki-laki menikahi perawan, maka dia disunahkan untuk tinggal bersamanya selama 7 hari. Nah, dipahami oleh beberapa orang bahwasanya tinggal di sini itu tinggal ngokok di kamar, nah, gitu. Beberapa orang memahami seperti ini, dan itu salah, gitu. Nah, itu salah. Wa idza tazawwaja sayyib 'alal bikri, dan jika menikahi janda maka 3 hari. Nah, dipahami oleh beberapa orang itu yang ngokok di kamar kalau keluar maka menjadi uzur untuk tidak sholat di masjid. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Ini yang dimaksud di sini adalah ya tinggal bersama pengantin baru ya, untuk perawan 7 hari dan untuk janda 3 hari tanpa meninggalkan sholat berjamaah. Tetap wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, ini sedikit peringatannya. Kenapa disebutkan di sini? Karena mungkin ada beberapa ya yang berpendapat seperti ini, bahwasanya pernikahan ya, yang baru nikah itu boleh meninggalkan sholat berjamaah, dan ini salah. Kemudian yang selanjutnya, min adabil khuruj ila sholati wa ma yuf'alu qabla shalah. Beberapa adab ketika keluar untuk sholat dan apa-apa yang dilakukan sebelum sholat. Jadi hal-hal yang harus dilakukan atau menjadi keharusan ya, dianjurkan dilakukan sebelum melakukan sholat. Yang pertama adalah tarkul a'mali inda huduris sholat, meninggalkan semua pekerjaan jika datang waktu sholat. Meninggalkan semua pekerjaan ketika datang waktu sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Jadi suatu saat Aisyah itu ditanya oleh para sahabat apa yang dilakukan Rasul di rumahnya. Aisyah menjawab, Rasul itu di rumahnya yakunu fi mihnati ahlihi, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Rasul nyese, Rasul ngepel, Rasul lepan acuh, di semua pekerjaan-pekerjaan rumah Rasul membantu gitu, di dalam di dalam rumahnya. Tapi fa idza hadaratis sholatu, jika waktu sholat sudah hadir, kharaja ila sholat, Rasul langsung keluar menuju sholat. Artinya ketika waktu sholat sudah datang, tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan, jangan sampai mengganggu waktu sholat. Ini yang pertama. Ya, hal-hal yang dianjurkan ya, meninggalkan semua amalan ketika waktu sholat telah datang. Kemudian yang kedua dan yang ketiga merupakan adab ya, ketika sebelum sholat, at-tatahhuru wal masyu ilal masjid wa taksirul khuta wahtisabiha. Bersuci ya, bersuci kemudian berjalan menuju masjid ya. Bersuci berjalan menuju masjid dan memperbanyak langkah ya, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baiti, kata Nabi, man tatahhara, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Ini menjadi sunnah ya, bahwasanya disunnahkan ketika kita hendak sholat berjamaah di masjid itu bersucinya di rumah. Yang maksud di rumah di sini itu bisa dari kantornya, bisa dari tempat kerjanya, ataupun dari tempat-tempat lain ya. Disebutkan rumah di sini itu untuk keumuman kata saja. Nah, di sini disunahkan untuk bersuci
di rumah. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan ke rumah-rumah Allah yaitu masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan sholat fardu. Kanat khutwatah, ya, maka itu ada dua langkah. Ihdahuma tahuttu khati'atan, langkah pertama itu menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang satu lagi mengangkat derajat. Semakin banyak langkah yang kita lakukan, berarti semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi derajat kita. Maka di sini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjalan ke masjid. Dan ini disebut oleh para ulama, berjalan kaki itu lebih afdal daripada menggunakan kendaraan. Nah, kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khata' wa yarfa'u bihi darajat." Gitu. Kata Nabi, "Wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa Allah hapuskan dengannya dosa dan bisa mengangkat dengannya derajat kalian?" Qalu bala, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala isbagul wudu. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu, ya, semua disempurnakan, tangan, wajah dan sebagainya. Alal makari, ini disebut alal makari di sini, takulu bisyiddatil barodi alamul jismi, yaitu ketika kita enggan untuk berwudu gitu. Misalnya ketika dingin, kemudian ketika badan kita sakit, kemudian kita paksakan untuk berwudu. Nah, di sana itu ada keutamaan. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ketika kita benci untuk terkena air. Nah, gitu. Itu di sana ada keutamaan. Kemudian waqafratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wantidharus sholati ba'da sholah, menunggu sholat, ya, menunggu waktu sholat ke waktu sholat. Fadzalikumur ribat, maka itu semua adalah ribat. Tiga hal ini termasuk ribat dan pahalanya seperti ribat. Kita semua tahu ribat, ya, menjaga batas negara gitu kan, antara negara Islam dan negara kafir gitu. Dan ini pahalanya luar biasa. Nah, bagaimana kita mendapatkan pahala ribat? Itu bisa dengan tiga hal ini. Ya, menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat ke sholat. Ini luar biasa. Itu yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang keempat, satu lagi, al-mubadaratu ilal masjid wat tabkir ila sholat. Ya, menyegerakan menuju masjid, ya, dan ya sama al-mubadar dan tabkir, menyegerakan menuju sholat dan menuju ke masjid dan menuju sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fit tahjiri, jika semua umat manusia itu tahu, ya, ma fit tahjiri, apa yang ada di waktu siang. Ya, di sini tahjir di sini itu al-musara'ah ila sholat, mempercepat menuju sholat. Jika semua orang tahu pahala, kebaikan, kemudian fadilah dalam mempercepat menuju sholat, lastabaku, maka orang-orang akan saling berlomba-lomba menuju sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan, jika semua orang itu tahu pahala, keutamaan yang ada dalam waktu isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Walau ya'lamuna ma fis shaffil muqaddam, kalau semisalnya seorang itu tahu pahala, keutamaan yang ada di shaf pertama, lastahamu, maka mereka pasti akan saling mengundi. Tijah lawan maka itu sok saheula gitu, urang maneh heula gitu, tijah. Karena ya, kebanyakan orang tidak tahu dan mungkin nyahare-hare gitu.
sampai tipayun gitu. Padahal mah gitu kan, kalau semisalnya tahu gitu, lastaham, pasti mereka akan saling mengundi siapa yang paling pertama. Itu 1, 2, dan 3, 4 ya, 4 hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW sebelum kita sholat menuju ke masjid. Nanti masih ada 11 hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut kepada kajian yang kedua, yaitu kajian tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Arif. Kepadanya kami persilakan.